Ada pertanyaan dari brosur. Pada brosur ini dari awal dikatakan banyak kaum muslimin yang mengamalkan, termasuk orang tua saya. Bagaimana hukumnya? Padahal orang tua saya sudah meninggal pada tahun 1981. Apakah termasuk orang yang mengamalkan bid'ah? Padahal bid'ah itu sesat, sesat itu di neraka. Sementara kajian MTA baru sampai pada kampung saya tahun 2009 yang lalu. Rumahnya mana kampungnya? Dari Suruh Salatiga. Nah, itu karena ketinggalan kampungmu itu. Nanti ajak tahun 72 kok. Suruh baru tahun berapa nih? Masuk Suruh 2009. Nah ya, kan ketinggalan jauh. Oh, sudah sampai Deli Serdang, sampai Medan, sampai Binjai, lah kok Suruh malah ketinggalan. Nah terus, apa yang ditanyakan? Ketika orang tuanya tadi melakukan amalan bid'ah kemudian sudah meninggal, ini bagaimana untuk Ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Sekarang tidak usah mikirkan yang sudah meninggal, memikirkan yang masih hidup. Maka kalau kita masih hidup ini, kalau dulu amalan-amalan yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, alhamdulillah masih diberi kesempatan dalam hidup ini mengerti tuntunan. Nah, yang sudah tidak sesuai dengan tuntunan, tinggalkan, ikuti yang sesuai dengan tuntunan. Adapun yang sudah meninggal, yaitu urusan dengan Allah. Mudah-mudahan kalau karena tidak tahunya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah, kamu sebagai anaknya, mohonkan ampun saja pada Allah. Kalau bapakmu ketika hidupnya melakukan sholat, ya selalu dimohonkan ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya karena tidak mengertinya itu. Memang secara umum, umat Islam Indonesia ini pada umumnya dalam mengamalkan Islam hanya taklid. Ya, termasuk saya, dulu ya hanya taklid-taklid saja. Mengikuti apa yang didapati dari bapak-bapaknya, nenek-nenek moyangnya, ya begitu, taklid itu aja. Ya ngerti Quran itu kitab suci, tapi tidak suka mengkaji isinya. Hanya suka membacanya saja. Ya, mengindah-indahkan suara. Terus nanti ikut lomba. Ya. Kalau nomor 1 dapat hadiah. Nah sekarang katanya hadiahnya umroh apa haji itu. Dah itu. Jadi maca Quran ini mengargu golek hadiah. Bukan untuk mengerti petunjuk. Apalagi di bulan Ramadan. Sebentar lagi kan bulan Ramadan. Nanti di mana-mana banyak Quran, suara Quran dibaca. Tengah malam pun dibaca. Itu bagus memang. Tapi kalau hanya membaca tidak memahami, kan enggak mengerti petunjuk. Sedang Quran itu diturunkan oleh Allah liyadabbaru ayatihi, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakara ulul albab, orang yang mempunyai akal fikiran yang sehat dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu supaya dapat pelajaran, supaya dapat petunjuk, tunjuk ke jalan yang benar. Setiap hari kita mohon, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu Quran itu. Walaupun kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim, ya hari baca Quran, tapi tidak mau mempelajari isinya, ya tidak tahu. Terbukti itu, ya. Jimat sampai 3 lemari itu, yang nyerahkan ini orang ihdinas siratal mustaqim semua itu. Ya, sudah sholat ihdinas siratal mustaqim, tapi kenapa percaya karo Semar Mesem? Katanya ajinya Semar Mesem. Ada lagi Kiai Tani. Ya,
Dalai Kiai Brojol. Nah itu minta selamat sana. Kerisnya berapa banyak itu sampai ya tidak muat itu. Jadi museum nanti ya lah. Apalagi Quran Istanbul, udah. Katanya itu Quran dibawa kemana-mana selamat. Karena bawa Quran besar, abad dikecilkan. Dan yang dimaksud kamu membawa Quran selamat itu maksudnya hidup kita itu dituntun Quran. Maka Nabi mengatakan duru ma kitabillahi haitsu madaro. Ikuti Quran. Jadi kemana saja hidup kita itu selalu mengikuti petunjuk Quran. Itu maksudnya membawa Quran kemana-mana. Orang Quran ini digawa. Apalagi Quran Istanbul dibaca pun nggak bisa. Sudah saya tunjukkan toh, saya berapa yang duduk di depan ini, yang matanya paling awas siapa? Coba bacaan Quran Istanbul. Nggak ada yang bisa. Padahal harganya mahal itu. Ini dukun, ya, lawang dukunnya sendiri aja Quran ini malah dijual, dibagi-bagikan untuk dibeli gitu kok. Ya, dukunnya sendiri ya tidak bisa baca. Nah, maka umat Islam itu kalau tidak paham Quran, tidak paham sunnah, mudah ditipu. Nah, seperti ini tadi, dalam brosur ini kan ditipu aja kan. Coba orang yang melakukan sholat, coba sholat kok 1000 rakaat itu terus biaya coba. Ya, 1000 rakaat. Wong sholat 2 rakaat saja, ya, lali barang 1000 rakaat. Ya, nah? Sholat 100 rakaat yang malam nisfu Sa'ban. Pada tiap rakaat baca Fatihah qul huwallahu ahad 10 kali. Ya, 10 kali itu. Allah akan mengirim kepadanya 70.000 malaikat. Diokoli wae to. 70.000 malaikat. Ya. Mencatat kebaikan-kebaikan untuknya, menghapus keburukan-keburukan darinya, yang mengangkat derajatnya hingga awal tahun. Dan Allah akan mengutus 70.000 malaikat, 70.000 malaikat ya di surga Aden untuk membuat kota-kota, istana-istana. Jadi sebangsa dihapus itu. Padahal mau sholat, lagi sholat bengi 8 rakaat, 3 witir, 11 rakaat itu ora iso ajek. Pemene kon 100 rakaat itu ngantek turu udah. Coba, saudara sholat 100 rakaat satu malam. Tidak mungkin itu ya. Mau dihapusi, orang Islam itu disibukkan wan ibadah, bangsa abot-abot itu, hapus-hapusan. Jadi kalau melaksanakan agama kok berat tuh mesti itu maklar sudah. Berulang kali saya katakan belajar agama jangan lewat maklar, langsung ambilkan dari sumbernya. Nyata setelah diteliti hadisnya itu palsu, gitu. Barang siapa yang melakukan seperti apa yang kamu lihat ini, sholat tadi ya, maka dia mendapatkan pahala seperti 20 haji mabrur. Haji mabrur satu aja, laisal jaza ilal jannah. Ya. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga balasannya. Ini 20 kali haji mabrur. Ada wis rasa haji ning kono pokoke salate 100 rakaat nanti dapat haji mabrur. Di sini kan kau melihat Rasulullah pada malam nisfu Sa'ban, nisfu separuh, setengah dari tengah bulan Sa'ban itu, dia berdiri sholat 14 rakaat. Setelah selesai, kemudian duduk, lalu membaca Al-Fatihah 14 kali, Qul huwallahu 14 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 14 kali, Qul a'udzu birabbin nas 14 kali. Ya, ayat kursi 1 kali. Ya, gitu. Yang melaksanakan seperti itu ya sama dengan mendapat pahala 20 haji mabrur. Ya. Juga seperti sholat yang diterima selama 20 tahun. Di sholat 14 rakaat itu pahalanya seperti sholat yang diterima oleh Allah selama 20 tahun.
Lalu jika pagi harinya dia berpuasa, malamnya sholat 14 rakaat tadi, paginya puasa, seperti puasa selama 2 tahun. Yang lalu dan yang akan datang. Jadi yang akan datang belum dipuasa ini sudah diberi pahala. 20 tahun. Nah ini ternyata hadisnya juga palsu. Ya, maka yang berkenaan dengan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban dan sebagainya itu, ya hadis-hadisnya ternyata palsu. Nah ini kalau ngaji, biasanya ya diterangkan oleh ustadznya, nah sudah, tanpa ditunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya pun tanpa dikoreksi. Wes pokoknya nggak tulisannya qala Rasulullah, hadis itu aja. Buh palsu, buh hadis tenan, buh hadis wong ya golek rezeki dan sebagainya itulah. Maka ya kalau kita mempelajari agama itu, kalau itu dari ayat Al-Quran, kita harus tertanam keyakinan la roiba fih, Quran itu tidak diragukan. Walaupun mungkin kita belum paham, tapi harus yakin Quran itu mesti benar, enggak ada yang salah. Tapi kalau hadis, jangan setiap hadis terus dipercaya. Jangan setiap dikatakan hadis itu dipercaya. Ya. Kalau hadis betul dari Rasulullah, pasti benar. Nah, yang berbahaya seperti ini, bukan dari Rasulullah dikatakan dari Rasulullah. Apalagi wong Jawa, akhirnya tulisannya Arab, kono wis demoke wedi kok. Gitu. Jadi seolah-olah tulisan Arab itu sakti. Ya. Maka kemarin ada yang kita ngisi di Jateng Pos ditulis Arab tuh banyak kritikan-kritikan. Maksudnya jangan ditulis Arab. Lah kowe nek maca Quran Arab sana ora enek tulisan gedrik. Gitu. Kamu orang Arab, Quran yang ditulis oleh negeri Arab semuanya tulisannya Arab. Nah kene tulisan Arab wedi malah. Nah, tulisan Arab itu jadikan jimat kalau di sini kok. Nah, rompi-rompi lembu sekilannya ada yang tulisannya Arab regane larang. Sabuk juga kan, yang hijau itu sabuk ditulisi Arab, di dalamnya itu ada apa? Lulang, pernah saya buka dalamnya ada lulang, tulisannya juga Arab, lulang sedikit itu atau kertas dingkongkok tulis Arab. Udah, jadi tulisan Arab di sini itu jadi jimat. Kalau udah pakai tulisan Arab itu tidak boleh dibawa masuk ke WC, masuk kakus untuk kencing, harus dilepas. Tidak boleh tulisan Arab masuk kamar. Ya, nah, kalau model begitu wong Arab no, ya no, tulisannya Arab kabeh. Nah, itulah maka kita ngaji. Ngaji itu yang ampuh itu bukan tulisannya, isinya dalam Al-Quran itu isinya. Nah, kertas Quran kalau sudah memang sudah rusak, tidak bisa dijilid lagi, kamu apakan? Ya, diapakan? Kalau nemu masjid di Quran wis murak-marik kan udah suwek-suwek barang itu dijilid sudah tidak bisa, terus dikapake Qurannya. Ya, disimpan kok dhuwur lemari gitu. Bakar. Tidak apa-apa. Itu jadi sampah kok. Wah, Quran kok dibakar. Nah, itu lagi itu tulisan Arab takut. Kalau memang sudah begitu, kalau tidak dibakar, dia apa? Malah jadi diinjak-injak, dibuang kemana-mana. Masuk sampah, masuk tong. Nah itu sudah tidak, buku, kertas yang sudah tidak ada gunanya, ya dibakar. Ya, kalau memang masih bisa diperbaiki. Dijilid yang baik. Ya, Quran kok nganti rusak. Nyimpen Quran ini saya ngapik. Ya mulanya ada orang sampai karena Quran itu suci, ditulisi, diorek-orek enggak boleh. Ya dah, dibuntel lemari putih. Nanti taruh lemari, walau sudah itu dulu Quran mahar ketika nikah sampai cucunya 18 masih bersih. Qurannya masih bersih. Enggak pernah dibuka. Nah, maka itu Al-Quran sing apik yang banyak tulisannya, orek-orekannya itu, oh berarti dikaji tenan itu. Quran wiwitan nganti duwe putu 13, 18, buka sik resik rung, tekukane sithik rung enek. Oh, genah ora tau dibuka. Nah, enggak ada gunanya itu. Al-Quran yang dipakai untuk ngaji, enggak mesti ada coretan-coretan, digarisi, ditengeri, kadang-kadang ditulisi apa, ya itu untuk sampai di mana kita kaji, bagaimana pemalakan orek-orek itu bagus, tidak dosa kita ngorek-orek Quran.
Orang dalam arti dicatat, enggak dosa. Ya, jadi yang sudah meninggal ya sudah didoakan saja, mudah-mudahan Allah mengampuni karena tidak tahulah yang ditinggalkan yang masih hidup ini. Jangan ikuti apa yang diwariskan oleh bapak-bapaknya dulu yang ternyata tidak ada tuntunannya. Walaupun itu tinggalannya baik, tinggalannya bapaknya, setelah kita kaji ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, apa yang diajarkan bapaknya, mbahnya dulu walaupun sudah bertahun-tahun dilakukan, tinggalkan. Kita beralih kepada yang menurut tuntunan. Bahwa ibadah kalau tidak menurut tuntunan Nabi, fahuwa raddun, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak. Jadi melakukan suatu beribadah tidak diperintahkan oleh Nabi, jangan harapkan pahala, ditolak. Kalau ditolak, enggak apa-apa itu ya cuma tiwas kesel tok. Ditolak ditambah lagi kalau ibadah tidak nyontoh Nabi, tidak nyontoh sahabat-sahabat Nabi dikategorikan ibadah syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah. Ya. Ya sejelek urusan ibadah itu juga dikatakan bid'ah. Ibadah tambahan, ibadah buatan sendiri yang zaman Nabi tidak ada, sahabat Nabi tidak ada, itu namanya ibadah bid'ah. Nah, sing krungu bid'ah meneh gitu. Lah wong pancen unine ngono mau bilang apa? Gitu. Bid'ah lah, bid'ah itu finnar. Jangan harapkan pahala, orang beramal ibadah bid'ah kok menginginkan pahala. Ya. Pahala bid'ah itu finnar, kata Nabi begitu. Ya. Kata Nabi itu jelas sekali. Yang paling benar itu Al-Quran. Inna ahdatsal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan yang tidak pernah ada salahnya itu Al-Quran. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Ya. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk dari Muhammad Rasulullah. Karena memang Allah mengutus Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Maka sebaik-baik ibadah, contoh yang diberikan Nabi lah, itulah yang paling baik. Kelanjutan hadis itu, syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru, yang diada-adakan. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus ada. Maka jangan harapkan pahala, itu sejelek-jelek urusan ibadah. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, ya, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu jatuhnya ke neraka. Maka hati-hati ibadah itu, jangan membuat-buat sendiri walaupun ketoknya ganjarannya gede, dihitung sendiri malah. Gitu. Jadi kalau kamu sholat 100 rakaat, nanti akan dilayani bidadari 70.000, 70.000. Dilayani di surga 70.000. Lah pelayan 70.000 itu melayani apa coba? Wong siji dilayani 70.000 coba. Ya, yang dibutuhkan itu apa kok antek 70.000? Apa yang dibutuhkan? Wah, ketoknya kan regeng enak. Malah bingung. Coba kalau sudah dilayani wong 70. Pelayan di uang 10 udah bingung kok, 70.000. Nah, ternyata ini membuat sendiri itu pahalanya sama dengan 20.000. Nah, sama dengan 20 haji mabrur. Itu kok ngendi ku. Maka Allah tak katakan baca surat An-Nisa lagi itu 123. Jadi aja ngangen-angen buat cara sendiri, ganjarannya dihitung sendiri. Ya itu hayalan-hayalan kosong macam itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan
niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, lihat kan? Pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Jangan angan-angan ahli kitab. Suka membuat-buat sendiri, diangan-angan sendiri, pahalanya dihitung sendiri. Ya, pahala dari Allah sudah ditentukan. Amalan-amalan yang membawa pahala, amalan-amalan yang membawa dosa sudah dijelaskan oleh agama kita, oleh Quran dan Sunnah. Ya, jadi jangan menghitung sendiri. Kamu menghitung pahalanya sama dengan 20 haji mabrur. Padahal kalau tidak ada contohnya, Nabi tidak mengatakan pahala, syarrul umur. Itu termasuk sejelek-jelek urusan ibadah. Jangan kamu hitung pahala. Gitu? Menurut Nabi itu bukan akan mendapat pahala, tapi finnar, tempatnya di neraka. Maka kita jangan sok menghitung pahala, buat sendiri, dihitung sendiri. Nah ini dah, seolah-olah kok tahu gitu. Maka itu pahala dari Allah itu sudah ditunjukkan. Mana yang amalan membawa pahala, mana amalan yang membawa dosa. Yang membawa pahala itulah yang diperintahkan oleh Allah oleh Nabi untuk dilakukan. Yang membawa dosa, membawa sengsara itu yang dilarang untuk dikerjakannya. Ya, apalagi yang ditanyakan? Dari hadis-hadis di atas, begitu mudah orang masuk surga dengan cepat dengan amalan hanya 1 malam. Padahal Allah menjanjikan surganya dengan usaha, iman dan amal soleh, kesabaran, istiqomah, jihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Pertanyaan, amalan yang terbaik di bulan Nisfu Sya'ban yang sesuai dengan sunnah Rasul itu seperti apa, Ustaz? Nabi itu puasa yang paling banyak di bulan-bulan selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Tapi tidak penuh sampai 1 bulan. Yang puasa 1 bulan penuh itu hanya bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, Nabi banyak melakukan puasa pada bulan Sya'ban. Tidak hanya nisfu Sya'bannya. Di bulan Sya'ban itu Nabi paling banyak mengerjakan puasa. Tapi tidak sampai 1 bulan penuh. Kalau mau puasa di bulan Sya'ban silahkan. Tiap hari boleh puasa. Ya, terus tidak nanti puasa lagi boleh. Paling banyak Nabi mengerjakan di bulan Sya'ban. Dibanding bulan-bulan yang lain. Kecuali bulan Ramadan itu 1 bulan penuh. Bulan Sya'ban Nabi puasa banyak tetapi tidak sampai 1 bulan penuh. Nah, apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup, Ustaz. Ya, kalau kita kan nanti bulan Sya'ban, song terus nyedai apa itu, nyedai arep poso itu ada sadranan gitu. Mangan-mangan yang kuburan itu. Masih begitu enggak di kampung-kampung bapak-bapak ini? Nah, ya. Sadranan ning dilala mubaleke sing nerangke sadranan ku ya pinter. Wong mubalek kok. Sadranan itu katanya dari kata sodrun. Wis gathuk-gathuke kuwi lah sodrun. Sadranan seperti itu dalam Islam enggak ada. Malah ditemukan hadis-hadisnya palsu seperti ini. Ya baiklah, maka pentingnya kita ngaji. Pentingnya kita ngaji, sehingga dengan ngaji dahulunya tidak tahu menjadi tahu. Ya setelah tahu apa sama dengan ketika belum tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Kalau dulu belum mengerti mengamalkan nisfu Sya'ban seperti itu. Sekarang sudah ngerti ya harus berbeda, tinggalkan. Yang dulu tidak ada tuntunannya, sekarang beralih kepada yang menurut tuntunan. Nah, itu bedanya orang yang mengerti. Nah kalau tidak mengerti berarti malah selamat. Iya, kalau kamu tidak mengerti, selamat dari tidak mengertinya itu. Tapi tidak selamat, mengapa sampai tidak mengerti?
Nah, ada pertanyaan, jangan dikira mengapa. Jadi orang Islam berapa lama kok tidak mengerti? Nah, itu jelas kalau tidak mengerti, kamu berarti tidak melaksanakan perintah Nabi untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajibannya kapan? Minal mahdi ilallah. Ibaratnya sampai masih dalam ayunan, sampai masuk kubur. Wajib mencari ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud ya ilmu kebenaran, ilmu agama itu. Ilmu din yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk itu wajib bagi setiap muslim. Ini kalau ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu bahasa Inggris, ilmu di sekolah-sekolah itu tidak wajib itu. Nanti kan wajib kifayah. Tapi mengerti Al-Quran dan Sunnah wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Karena Quran diturunkan memang untuk dipelajari. Allah sudah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyaddabaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Aku turunkan Al-Quran kepadamu penuh berkah. Supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya, supaya orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat dapat mengambil pelajaran. Dan Quran itu disebut juga Al-Furqan, pembeda, pemisah. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, Quran. Tanpa mengerti Al-Quran ya tidak bisa mengerti itu, tidak bisa membedakan. Maka penting. Maka orang Islam wajib mempelajari kitab suci Al-Quran. Jangan bangga dengan kitab sucinya Quran apa? Kitab sucinya Al-Quran apa? Tujuannya tuntunan hidup. Isinya apa? Tidak tahu. Nah, gitu. Karena tidak tahu akhirnya salah kaprah Quran itu. Berarti yang pernah kita brosurkan juga. Ya. Ketika ada orang sakaratul maut dituntunkan baca apa? Dituntunkan untuk membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dituntunkan kepada orang yang akan mati. Ya, kalau dia nanti bisa membaca la ilaha illallah terus mati, masuk surga. Maka setiap ada orang sakaratul maut, Nabi kita katakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan membaca la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu namanya tahlil. Apa yang terjadi? Tiap ada orang akan mati, sekarat dibacakan apa? Yasin. Bacakan Yasin dirubung wong akeh. Nek mati bentang mati, nek urip bentang waras itu. Nah, ternyata cepet ndang mati. Barang mati tenan seolah mandi. Wah, diwaca ke Yasin mati terusan. Padahal megap-megap 3 dino. Diwaca ke Yasin 2 kebet saja wis sek mati. Padahal bukan Yasinnya, matinya karena sumpek mbak rubung tadi loh. Iya, lah orang itu tambekannya sudah kadang-kadang di rumah sakit kan dibantu dengan alat pernafasan itu, dengan oksiggen, itu pompa biar paru-parunya seger, kadang ditekan hidungnya ini kasih oksigen. Enggak, malah mbak rubung kabeh dengan ruang tertutup ya, dirubung, waca ke Yasin kabeh. Ah, wong pirang-pirang kan tuh. Nah, yang keluar dari gas arang semua. Ya, sehingga bekani sumpek terus mati. Bukan karena dibacakan Yasin, bukan. Nah, namun demikian, lepas dari itu tidak ada tuntunannya. Lah yang ada tuntunan mudah, la ilaha illallah malah tidak pernah diamalkan. Ya, baca Yasin yang tidak dituntunkan sampai orang-orang tidak bisa baca Yasin pun diajak. Pokoknya ayo kamu melu. Wong ikon golek wong 20. Lagi entuk wong 17. Aku ndek kancane, aku ora iso maca Arab gandeng-gandeng ora apa-apa kowe engko melu muni omongan tak wae. Ada sing penting genepi 20. Nah, itu kan model-model gitu tuh saya pernah ngikuti gitu loh. Lah saya ceritani karena pernah mengikuti gitu loh. Nah, tapi saat itu ya pulang dari itu wah dadi wong Islami penak.
maca Quran ganjarane tipek dhewe, mulih disangoni, gek mangan sak warge. Nah, ya ketoke lah kok jadi wong Islam mau golek kaya ngono. Kita enak gitu loh. Bareng setelah kita tahu, Masya Allah, astagfirullah. Ya, mudah-mudahanlah Allah mengampuni. Maka harus cepat berubah, pindah dari yang tidak tahu jadi tahu. Nah, perkara nanti kamu lepas dari keanggotaan itu dikucilkan, dibenci, tidak disukai masyarakatmu, mudah-mudahan dicintai oleh Allah. Ya, dulu kalau dapat undangan gitu kita ya seneng dah. Iya dah, bapak-bapak ini yang sepuh-sepuh itu lihat pecinya itu kelihatan masih ada, masih ada sambal gorengnya tuh. Jadi jangan kita jadi orang Islam kok statis. Quran 30 juz itu Nabi aja menerima selama 23 tahun. Kita tidak pernah ngaji kok sudah merasa tahu itu gimana. Nah, ini ya. Selamat tadi Ibu Elmi tadi ya. Kenal Ibu Elmi itu, dengarkan tadi Ibu Elmi tadi. Nah, itu beliau seorang Katolik yang masuk Islam, saya yang mensyahadatkan. Pak Mansur sebagai saksinya. Pak Mansur, Parso, terus anak saya menyaksikan saksi. Terus salat pertama bersama saya imami, dia makmum. Ya, bersama yang lain. Itu dari Wirobrajan Jogja sana. Dengar radio asalnya. Allah memberikan radio, mendengarkan radio, Allah berikan hidayah lewat itu. Nah, kemarin dengar itu Bu Erlin. Nanti mudah-mudahan Bu Erlin dia datang, nanti saling ketemu. Bu Erlin datang enggak nih kira-kira? Ya. Bu Erlin itu guru SMA Negeri Wonosari. Dia juga dari keluarga Katolik, suaminya Katolik, anaknya Katolik. Dia masuk Islam juga. Ya, singkatnya masuk Islam makanya diusir, dipisahkan dari keluarganya. Ya, dia sekarang tinggal di depan Kopassus kandang menjangan sana. Ibu, orang ibu. Nah, dengar ini tadi nanti mudah-mudahan akad pagi ini datang, ketemu sama-sama orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berbahagia ya beliau-beliau itu. Orang itu dari kafir masuk Islam, semua dosanya yang lalu diampuni semua. Semua dosanya yang lalu diampuni. Coba dibaca ayatnya. Jangan kalau itu hanya ngomong saya jangan digugu. Wah saya enak men dosanya diampuni. Lah itu yang kata begitu Allah sendiri kok, bukan saya kok. Kalau Allah mengatakan kan pasti benarnya. Ya, pasti benarnya. Baca ayat 38 Al-Anfal. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, jelas kan? Selamat datang ini Pak Kiai Bardan Indarto, dengan rombongan Pak Arbani, ini dari Pondok Pesantren Yayasan Amanat Kesejahteraan Umat Islam dari Palembang. Dari Palembang. Dari Palembang. Awalnya beliau itu mengenal MTA juga lewat internet. Ya, ketika MTA saya kok lihat kok di mana-mana kok di demo dan sebagainya loh. Dia malah kepengen tahu jane kaya ngopo MTA itu. Nah, dia tahu tuh. Insyaallah nanti kita dengarkan tausiahnya. Dia datang dari Palembang dengan naik kendaraan roda 4. Ya, sampai ke sini. Jogja,
Malah dari Aceh beliau sudah melalang Aceh, Sumatera, tanah sampai Jawa ini. Nanti habis dari sini mau ke Purwokerto. Nah ini, jadi terkentuk ini. Oleh karena itu sedikit saya lanjutkan. Jadi Allah itu berfirman dalam surat Al-Anfal 38 tadi, barang siapa yang berhenti dari kekafirannya, Allah akan memberi ampun semua dosa-dosanya yang telah lalu. Sudah. Maka dua ibu tadi, Bu Elmi dan Bu Erlin. Bu Erlin itu guru SMA negeri ya, masuk dari Katolik masuk Islam. Keluarganya keluarga Katolik, suaminya, anaknya, mertuanya, semua maka dikucilkan. Masuk Islam hanya karena dengar radio. Itu semua dosanya diampuni oleh Allah. Semua dosanya diampuni, kebaikan semua yang dilakukan ketika kafir itu dicatat suatu pahala. Ketika masih menjadi orang kafir, kebaikan apapun enggak dicatat oleh Allah. Pahala. Tapi setelah jadi orang Islam, kebaikannya yang dilakukan kafir semua dicatat pahala. Maka berbahagia. Mereka berdua itu orang yang paling berbahagia. Ya. Maka andai kata tidak lama kemudian mati masuk surga, tapi saya tidak mesti mati enggak. Ya. Begitu masuk Islam, dosanya diampuni, kebaikannya dicatat pahala, terus mati orang enggak punya dosa kan masuk surga. Itulah maksudnya iman, walaupun sedikit bisa mengangkat dirinya masuk surga. Sedikit jadi kafirnya sudah sampai berapa tahun, mau ada usianya sampai 40 tahun, 50 tahun. Masuk Islam baru beberapa hari mati, dosanya diampuni kan masuk surga. Kalau dibandingkan imannya dengan kafirnya kan banyak kafirnya. Tapi iman yang sedikit tadi bisa menghapus dosa-dosanya. Ya mudah-mudahan diberi istiqomah, walaupun saya yakin banyak tantangan. Baik dari keluarganya, Bu Erlin itu tantangan dari keluarganya luar biasa. Anaknya, suaminya memusuhi semua. Ya dah, masuk Islam. Tapi bagaimanapun juga kalau sungguh-sungguh dalam agama Islam ini, walaupun dimusuhi oleh manusia, Allah yang akan menolong. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Menolong agama Allah, yang menegakkan agama Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirian.